Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengkaji tentang Muhammadun qabla al-bi'atsah, begitu bahasa Arabnya. Nabi Muhammad SAW sebelum dibangkitkan. Saya tidak mau mengulang-ulang repetasi kajian-kajian karena ini bisa Bapak lihat di kajian YouTube beberapa hari ini. Saya ambil kisah yang lain saja dari sisi lain. Saya yakin bahwa Bapak bagus teredukasi dengan baik. Mungkin ada yang basicnya ilmu sosial, eksak, segala macam. Sekarang kita coba lihat dari sekian banyak negeri yang bagus-bagus, yang subur, peradaban yang tinggi, kenapa negeri yang dipilih oleh Allah adalah negeri Makkah? Orang Arab, penyembah berhala, negeri bebatuan, tidak ada pohon di situ. Kenapa? Nah, disinilah kemudian muncul dua tokoh ulama kita. Pertama Syekh Abdul Hasan An-Nadawi, punya kitab judulnya Sirah Nabawiyah. Saya tidak tahu ini sudah diterjemah atau belum. Beliau ahli sejarah, mengerti geografi, paham sosiologi. Orang kalau begini baca hadis Nabi, itu menarik. Dia mengerti, oh ini rahasianya kenapa Nabi dikeluarkan dari Arab, bukan dari Indonesia yang subur. Bukan dari puncak, Pak. Kalau di puncak pagi-pagi Nabi ngopi kayaknya, ya. Duduk santai gitu, terus kedinginan, minum teh, kan enak tuh. Ternyata enggak. Supaya Nabi itu tahan banting, maka ditaruhlah di tempat yang paling susah di dunia. Jika masuk nanti ke negeri yang mudah seperti kita, yang santai. Orang kita kan santai semua. Saking santainya, kita ini ya hidup begitu aja. Pergerakannya pelan. Tapi untuk menghancurkan negeri seperti kita juga susah. Karena negeri yang pelan itu imunnya kuat, Pak. Tapi yang cepat berubah, cepat juga hancurnya. Nah, ini kelebihan kita. Kenapa nggak di Indonesia? Karena kalau di Indonesia, nanti kalau Islam masuk ke negeri-negeri kayak negeri-negeri subtropis, itu nggak akan bisa jadi berkembang. Ya. Mazhab di Indonesia yang paling cocok ya dua mazhab itulah, Syafi'i, Hanbali. Tapi Bapak kalau pergi ke negara subtropis yang di Eropa, itu nggak cocok, Pak, kadang-kadang. Mazhab Syafi'inya harus direvisi dulu. Tetap mazhab Syafi'i tapi direvisi. Bapak kalau ke Eropa, coba aja lihat, pasti teman-teman kita Turki yang jualan kebab tuh ya, Hanafi, terus Maliki, dua itu. Ada rahasia sebenarnya. Baik. Allah Ta'ala memilih negeri yang tandus, penuh bebatuan, cuma ada satu sumber di situ, yaitu sumber mata air yang disebut air Zam-Zam. Ini kalau nggak dilihat dari sisi ekonomi dan geografi saat itu, kita nggak paham nih kenapa. Setelah diteliti oleh para ahli ekonomi, dulu sumber-sumber mata pencarian itu akan terbentuk kalau ada sumber mata air. Itu teorinya. Jadi ada namanya water theory, ya, jadi teori tentang air. Di mana ada air, maka di situ akan ada aktivitas ekonomi. Kenapa? Ini bukan Bogor, bukan Depok, bukan Tangsel, bukan Jakarta. Ini apa? Arab, tandus. Yang mereka cari apa? Air. Kita aja di sini sekarang udah mulai krisis loh, Pak. Hati-hati. Saya mau nakut-nakutin dikit. Setiap rumah kita udah pakai air galon. Kita nggak usah sebut mereknya. Bener nggak? Ini krisis udah, Pak. Saya nggak nyuruh Bapak berhenti beli galon ya. Kasihan juga teman-teman kita jualan galon. Demo Prancis itu air yang Bapak minum tuh merek Prancis semua, ya. Boykot noh, ya. Boykot itu minum air sumur, air pam tuh. Tapi masalahnya air PDAM kita kualitasnya juga nggak bagus. Ini kita cek ya, kita taruh air dari pagi sampai sore udah lumutan, Pak. Pam Depok itu, ya. PDAM Depok, semoga kedengeran sama mereka ya. Apa masalahnya itu? Katanya boleh diminum. Kalau begini kan bahaya, nanti mineralnya banyak ya. Kalau nggak tahu lah apa namanya, saya nggak pakar air. Tapi di tengah negeri yang tandus, padang pasir, ya, bukit-bukit batu, tahu-tahu di lembah situ ada air. Maka mulailah
Dulu saya nggak menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan Sayyidah Hajar ya, itu kita udah tahu semua lah. Dimulai dari klan mereka, ya, Ismail kemudian hidup dengan ibunya. Lalu orang yang bersafar, kafilah-kafilah itu kemudian tinggal di sana sejenak. Tapi karena orang Arab itu mencari air yang tidak ada habisnya, lama-lama mereka bilang, kita nggak usah pindah di sini aja. Ngobrol ke tuan rumah Ismail. Dari sinilah terjadi barter budaya. Nabi Ismail itu anak Hajar. Hajar itu orang Mesir. Nabi Ismail ayahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Arab, bukan Persia, tapi Babilonia. Babilonia, ya. Beliau orang, ya sekarang bagian Irak itulah, Tigris, Eufrat, bagian-bagian situ. Hijrah ke Haran, ya, bagian ujung utaranya Suriah, kemudian ke Yerusalem, kemudian ke Mesir, lalu balik lagi ke Yerusalem, lalu turun ke Mekah. Ditinggal istrinya. Kenapa beliau tinggal istrinya? Karena secara prinsip kehidupan, di mana ada air pasti orang ramai. Itulah rahasianya kenapa Allah perintahkan Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya di sana. Akhirnya terbentuklah ya koloni-koloni kehidupan. Ada orang lewat, minum, gak mau pergi lagi pak, situ aja deh gitu. Sembari berburu, sembari beternak. Maka setiap orang Arab itu dulu kerjaannya dua aja, dagang beternak, dagang beternak. Hanya itu. Berdagangnya bukan seperti kita dagang kelontong pak, jangan dibayangkan begitu. Masih ingat surat Al-Quraisy? Li'ila fi Quraisy. Inilah penjelasan tentang Muhammadun qablal bi'tsah. Nabi Muhammad SAW sebelum dibangkitkan. Apa yang terjadi? Ilaf Quraisy, kafilah-kafilah dagang Quraisy itu mereka belanja. Belanja apa? Barang-barang ke selatan, ke Teluk Aden. Teluk Aden itu dulu kapal-kapal dari Nusantara udah nyampe di situ, Pak. Buktinya apa? Jadi Teluk Aden ini barang-barang yang dijual itu barang-barang yang hanya ada dari negeri kita. Contohnya untuk mengawetkan mumi dipakai apa, Pak? Ya, kapur barus, kamper ya. Itu dahsyat itu. Sejarah kapur barus itu udah ditulis oleh orang barat setebal ini, Pak, udah ada terjemahannya. Saya suka sekali baca buku itu karena kayak membaca dua surat di Quran. Surah Al-Insan sama surat Quraisy. Ya, Al-Insan cuma menyebut kafurah. Ini bukan cocok logi. Ya. Bapak buka kitab Al-Itqan karya Imam Suyuti. Di situ ada kata-kata asing yang diserap oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran turun, bahasa Arab kan sudah ada. Nah, bahasa Arab itu dulu pernah menyerap bahasa India Timur, India ujung jauh. Negeri kita dulu disebut dengan Aqsal Hind, India Timur, ya, Asyraqal Hind, ya, atau Al-Hind Asy-Syarqiyah, ya, India Timur. Emang dari sana itu udah dari kitab, Pak, namanya. Jadi orang sebut dulu itu dari India, padahal itu dari kita. Dikirimlah kemudian lewat kapal, kan dulu pakai kapal, nggak mungkin dong pakai taksi, kan nggak mungkin, pakai angkot nggak ada, Pak. Transportasi yang ada waktu itu adalah kapal. Di mana berhentinya? Di Teluk Aden. Dari situlah kemudian dibawa ke Mesir, dibawa ke Sudan. Kita kan taunya mumi Mesir, Pak, ya. Padahal piramid itu dari Sudan, Ethiopia itu udah banyak. Malah duluan situ, baru kemudian naik ke atas ke daerah Egypt. Apa yang kita lihat? Hasil penelitian yang meneliti selalu orang barat, saya juga heran, bukan orang kita. Mumi-mumi itu pas dicek ternyata itu kamper kapurnya orang Sumatera Utara sama Aceh. Kita tahu ada nama daerah Barus. Ya, ada orang Aceh yang di sini, ini paling paham mungkin. Dan orang Sumatera Utara cerita kepada kita, ini sekarang gubernur sudah mulai kembali menanam kamper untuk dijadikan bahan
dagang, nostalgia lama. Habis diceritain sama Ustadz Kiai, doktor, profesor tentang masalah ini, mereka jadi melek. Oh, hebat juga ya. Dan orang Arab itu kalau buat minuman, Pak, namanya ma'jun, minuman unik. Itu salah satu penyedapnya adalah kamper itu. Jadi bukan hanya untuk mengawetkan mumi, ya. Dan yang paling mengagetkan ketika dibuka beberapa sinagog di Syam, negeri Syam. Syam itu 4 negara ya, yang sedang konflik sekarang, mulai dari Yerusalem, Palestina, Lebanon, Yordan, Suriah. Itu di situ banyak sinagog. Kenapa? Kalau orang Yahudi kan dulu di sana. Gereja ataupun sinagog dulu punya tempat khusus, ada perpus, ada ruang menyimpan benda-benda berharga. Ketika dibuka peti-peti tempat berharga, bukan emas, Pak, di dalamnya, tapi ketemu cengkeh. Cengkeh cuma tumbuh di Ambon, Pak, dulu. Ajib gak tuh? Nyampe ke negeri Arab subtropis, yaitu daerah Suriah, Syam, ya, daerah Lebanon dan Palestina. Ini membuat kemudian teori-teori yang berkembang liar kemana-mana, cuma karena ada kaidahnya bisa disambungkan. Berarti sebelum Nabi Muhammad lahir, Mekah itu jalur sutra sebenarnya. Kenapa? Setiap kafilah dagang yang belanja di selatan Yaman, ini saya lupa bawa slide-nya, Pak, itu ada petanya, enak kalau dilihat. Jadi mereka turun ke bawah, setiap musim tertentu mereka naik. Fisyita iwasaif, musim dingin mereka kemudian ke bawah. Karena setiap ke bawah itu musim dinginnya nggak terlalu dingin, ya. Lalu musim panas mereka belanja ke atas. Makanya orang Arab itu pada seneng, Pak, menikahi orang-orang Syam. Karena musim panas ke sono. Panasnya mereka kan nggak panas. Panasnya mereka nggak panas, Pak. Baik. Dari sini baru sisi ekonomi saya cerita, ya. Sisi ekonomi saya cerita bahwa Mekah itu bukan negeri hamparan kosong, tapi itu jalur sutra luar biasa. Orang-orang kafilah-kafilah pedagang itu dulu minimal mampir di sana. Nah, orang Arab, Quraisy khususnya, mereka bertugas menjaga Mekah, Ka'bah. Mereka punya 2 pekerjaan besar tadi, berdagang, terus beternak. Di musim berdagang, mereka beli barang, kemudian jual. Jual kemana? Tadi ke Syam, dan itu prosesnya panjang. Jadi orang Arab itu di kampungnya nggak lama. Itu sebabnya kenapa ayahnya Nabi meninggalnya bukan di Madinah. Itu Pak sebabnya. Meninggal di mana ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Di luar kota, bukan di luar Mekah, nggak di Madinah juga, nggak di Mekah juga, di luar itu. Itu adalah perjalanan bisnisnya. Mereka biasa berbisnis. Nah, maka sampai sekarang kalau kita ingat Arab, yang kita ingat apa? Tanah Abang, ya kan, Condet. Tapi beda, Pak. Kalau Kuitang tuh banyak yang alim-alim tuh, ya. Kalibata tuh ada yang pedagang, ada yang ulama. Kalau Bapak pergi ke daerah Palu, itu habaib adalah orang-orang pendidik, jarang yang pedagang. Sampai mereka marah ke saya ketika saya tanya, nggak ada yang jual ini ya, saya candain ya, nggak ada yang jual parfum. Dia kayak kesel, ente ini ya, kita ini beda sama Arab sono katanya. Saya nggak mau tahu maksudnya Arab sono itu mana, ya. Jadi sama mereka juga ada perasaan-perasaan begitu. Bagi kita nggak masalah sih mau Arab jualan, mau jadi ulama, yang penting jadi orang bener. Nah, kita nggak boleh rasis karena agama kita bahasa Arab turunnya. Tapi nggak boleh juga kemudian mengarabkan negeri ini, mengislamkan negeri ini wajib. Tapi mengarabkan nggak, karena Arab beda zaman, itu beda budaya. Seperti model baju tadi, ya, beda zaman dan beda budaya. Bapak kalau mau lihat tradisi Nabi, itu masih banyak di kalangan ulama Yaman. Ulama Yaman, Tarim. Nah, itu yang dibawa oleh habaib itu masih banyak yang mirip, ya.